لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam kali ini berkaitan dengan at-tanjim, yaitu ilmu nujum atau perbintangan. Dan kita akan membahas pengertian dari at-tanjim, klasifikasinya, serta rincian hukumnya terlebih dahulu. Sebelum kemudian jika memang sempat kita akan mengupas dalil yang disebutkan dalam kitab At-Tauhid. Dan Anda akan mengambil rincian tersebut dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid karya atau oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi bab ini berkaitan dengan at-tanjim, yaitu mempelajari atau mengilmui ilmu nujum, ilmu perbintangan. Sebelum masuk ke dalam esensi dari pembahasan, yaitu at-tanjim, mungkin sebagian dari orang-orang yang belum Allah rezekikan hidayah dan belum ngaji, belum kenal dakwah, belum kenal sunnah, mereka mempermasalahkan apa yang kita permasalahkan. Ya, ngapain kok kita ini ngurusin kalung, gelang, wayang, tanjim, nujum, pohon, keramat, larung laut, sedekah bumi, sedekah laut. Kenapa sih? Sesajen dan semisalnya. Kenapa sih kok dakwah sunnah itu kok kayaknya bikin ribut dan ribet? Maka kita katakan bahwasannya ini agama dan ini termasuk nahi munkar. Kalau Anda tidak menginginkan adanya nahi munkar, lebih baik cepat mati aja. Karena selama di dunia ini perlu ada nahi munkar, selama sesuai dalil dan dengan kaifiyah atau tata cara yang tidak melanggar syariat. Ya. Jadi kalau memang tidak mau ada nahi munkar, enggak mau diurusin tentang masalah-masalah ini, maka cepat mati aja biar cepat ketemu kematian dan biar tahu di sana betapa berartinya pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya, tapi cepat mati ya jangan artinya bunuh diri. Berharaplah cepat-cepat mati biar enggak dapat nahi munkar. Nanti baru tahu betapa pentingnya nahi munkar. Dan di antara bentuk terlaknatnya Bani Israel, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling nahi munkar tentang kemunkaran yang mereka lakukan. Enggak, mereka diemin aja kejadian-kejadian perbuatan syirik, munkarat dan bid'ah yang ada di kalangan mereka. Mereka diemin. Akhirnya apa? Dilaknatlah mereka dengan lisan Nabi Dawud alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan permasalahan-permasalahan ini terutama berkaitan dengan ilmu perbintangan,
Kenapa kok dibahas dalam kitab tauhid? Apa urusannya? Relevansinya sangat kuat. Sangat kuat dengan tauhid dan pelanggaran terhadapnya. Bukankah sekarang zaman internet age? Betul. Bukankah sekarang sudah masuk era modern? Betul. Bukankah sekarang disebut era globalisasi? Betul sekali. Ya udah, kita bina akhlak manusia aja. Ya kan? Sekarang kan permasalahan umat Indonesia di akhlak. Ya, gitu kan? Kata sebagian orang, udah nggak usah ngurus-ngurus kayak gini mah, ini nggak bakal habis-habis, nggak ada. Begitu juga kita katakan Anda ngurus akhlak doang, tapi tidak mengurus tauhidnya, itu juga tidak akan habis. Dan tauhid yang paling pertama, karena itu merupakan akhlak yang paling utama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hablum minan nas. Dan kemerosotan dalam masalah akidah ini juga akan menghancurkan akhlak serta menurunkan kadar logika seseorang, sehingga orang ini yang tadinya waras kok seperti orang gila karena akidahnya nggak benar, karena akidahnya tidak benar. Ya, menganggap ada wali-wali gaib dan seterusnya, rijalul ghaib yang menolongnya. Ini masih ada sampai zaman sekarang. Bahkan mungkin makin banyak bisa percaya. Mungkin saja pada waktunya nanti akan ada aplikasi di Google Play, aplikasi Android untuk mendeteksi hantu. Mungkin aja ada. Atau coba cari ghost detector, mungkin ada. Mungkin pada percaya itu ghost detector ada. Tapi cobalah Anda cari, jangan-jangan benar ada ya, jangan-jangan. Anda belum tahu ini, coba Anda cari. Hah? Saya sebentar lagi. Bener ada ghost detector. Bener ini ada. Dan 10 juta orang yang mendownload ghost detector radar simulator. Bahkan ada ghost prank. Jadi ngeprank hantu 10 juta. Benar ternyata real ternyata ya. Anda berarti nggak meramal ya. Ini real terjadi ghost detector. Dan yang mendownload, walaupun mendownloadnya mungkin tidak semuanya menganggapnya serius. Ada yang main-main, tapi real terjadi. Sebagian mungkin karena awalnya main-main, tapi kok ternyata real, kenyataan. Mungkin ada getaran-getaran tertentu, dan ternyata real, di depannya ada hantu, ternyata benar. Akhirnya percaya nggak dengan ini? Percaya akhirnya. Jadi makin lama makin merosot akidah orang. Ya. Sebelum ke ini ya. Yang mengatakan orang-orang barat itu mereka ahli logika dan mereka orang-orang filsafat yang mengedepankan logika dibandingkan selainnya, kemudian juga mereka rasional, pokoknya orang-orang barat itu ya. Orang-orang Jepang dengan teknologi dan kemajuan mereka, kedisiplinan dan diligennya mereka. Taib, antum melihat kelebihan yang mungkin serpihan yang ada pada mereka, semua orang-orang yang non muslim itu. Tapi antum tidak melihat bagaimana misalnya kalau misalnya orang-orang Jepang yang kafir, yang mana mereka misalnya tidak memenuhi pencapaian ambisinya atau putus asa akan rahmat Allah Ta'ala, mereka mereka bunuh diri. Sebagian dari orang yang bunuh diri di Jepang itu di hutan, di kaki gunung Fuji, namanya Sea of Trees, yaitu lautan pohon, ya, kalau bahasa mereka Aokigahara. Dan mereka bisa camping di situ berhari-hari untuk memikirkan, mendesain decision keputusannya mau bunuh diri apa enggak. Sebagian ada yang kemudian meracuni dirinya, sebagian ada yang menggantung dirinya, dan seterusnya di hutan tersebut. Ya, dan dikenal hutan itu hutan angker. Siapa? Ini negara mana? Jepang, yang kata sebagian dari kita paling logis, paling clean, paling bersih, paling maju dan seterusnya. Tapi kemudian di Eropa Barat atau Eropa, ya, masih ingatkah? Mungkin kalau memang ada yang ingat atau ada yang tahu atau ada yang tidak tahu nggak apa-apa, tapi saya kasih tahu. Tahun 2010 ada namanya WC. Apa WC jemaah? WC itu biasanya 4 tahunan. 2010, 2014, 2018, 2022 nanti. World Cup itu WC itu.
World Cup itu WC, ya kan? WC, ya. Nah, di Piala Dunia 2010 ada yang namanya Paul the Octopus. Si Paul. Iya, si Paul. Paul the Octopus. Octopus itu apa? Gurita. Gurita, ikhwan. Gurita. Ya. Saudaranya tetangga SpongeBob, ya. Gurita. Kenapa dengan gurita si Paul ini? Memprediksi skor, bukan skor. Memprediksi kemenangan sebagian negara. Ya. Tadi cuman mungkin misang, tapi lama-lama resmi official Paul the Octopus, dia diberikan makanan yang di situ ada bendera dari negara yang akan bertanding. Terutama ketika itu yang accidentally Jerman lawan Fulan gitu, negara Fulan. Akhirnya dia makan negara Fulan lawan Jerman. Kemudian besoknya Jerman menang. Besok gitu lagi, diulang lagi untuk Jerman, menang lagi ya Jerman. Menang lagi. Tapi kemudian Jerman versus Spanyol. Akhirnya si Paul ini ya makan bendera atau makan kue yang ada bendera Jerman. Ternyata benar yang menang Spanyol. Iya. Itu sampai sedunia itu membicarakan si Paul ini. Iya, si Paul ini. Dan ini orang-orang barat loh. Ini. Mereka mempercayai prediksi dari si Paul di Octopus ini. Gurita ya kawan, gurita. Binatang yang jauh dari manusia lah gitu loh. Dia cuman berjasa apa? Makan makanan food atau kue yang ada bendera negara yang akan dikalahkan. Dan itu terjadi happening, ternyata benar. Oh benar ini prediksinya. Ini binatang. Dan mereka percaya kemudian. Sampai walaupun sebagian menganggapnya lelucon memang, tetapi ini lelucon yang serius. Yang mendangkalkan akidah dan memang akidah mereka sudah dangkal. Sampai akhirnya kemudian media Jerman ketika kalah dari Spanyol, akhirnya apa? Memberitakan menyorot eksistensi dari Paul the Octopus. Kata mereka apa? Ini harus dibalas nih, Paul ini harus dibalas. Mari kita lebih baik kita bunuh dia dan juga kita masak aja biar kita bisa makan dia. Ya. Dan kemudian Prime Minister apa? Perdana Menteri Spanyol, walaupun mungkin bercanda, dia bilang, saya khawatir. Ini Paul the Octopus itu ketika itu usia 2 tahun nih kawan. 2 tahun, kayak anak-anak 2 tahun. Udah bisa prediksi kemenangan bola. Saya khawatir akan keselamatan dari Paul the Octopus. Negara ngomong kayak gitu. Dan itu terjadi 2010. Pada orang-orang yang dilabeli oleh sebagian orang Asia, ini orang-orang paling logika. Logika tapi kayak gini gitu loh. Dan itu kadang disiarkan secara live bagaimana si Paul ini ketika dihadapkan 2 kue yang berseberangan, dia milih yang mana. Disiarkan. Dan kemudian ditunggu nih bener gak nih kata si Paul nih. Bener ternyata kata dia. Lihat. Ya, jadi masalah pendangkalan akidah. Itu masalah yang betul-betul harus kita bahas terus. Harus kita bahas. Ya. Dan ya tentu dengan cara yang baik. Dan jangan takut dengan banyaknya orang-orang yang menentang dengan ini. Oke, kembali ke At-Tanjim. At-Tanjim yaitu kalau dimaknai gitu saja Tanjim ya, ada 2 maksud. Yang pertama mempelajari ilmu nujum pertama, atau yang kedua meyakini efek bintang. Yang pertama mempelajari atau mengilmui ilmu perbintangan. Yang kedua pembahasan yang kedua atau apa? Meyakini efek perbintangan atau efeknya bintang. Ya, bahwasanya bintang itu berefek, meyakini bintang itu berefek terhadap sesuatu atau suatu kejadian di bumi. Ini 2 dari makna tanjim. 2 dari makna tanjim. Ima mengilmui atau membaca atau mengetahui, ini tanjim. Bentuk mengilmui atau mempelajari ilmu perbintangan, pengetahuan perbintangan. Termasuk membaca ramalan zodiak. Ya. Memang dulu di majalah remaja itu ada. Ya 1 page atau 2 page, 2 halaman
dari Sagittarius sampai yang lain-lainnya saya tidak hafal, ya. Yang itu semua ana yakin penulisnya ngasal. Enggak sampai ke dukun, enggak. Penulisnya ngasal, semaunya dia. Ngarang bebas. Ya, prosa ngarang bebas. Tapi apakah masuk ke tanjim? Masuk, walaupun ngarang. Ini dia menunjukkan bahwasanya main-main saja tetap diharamkan, tetap masuk ke dalam tanjim walaupun main-main. Ya. Nah, itu tersaksikan ada seseorang mantan editor atau mantan penulis di suatu majalah remaja era 90-an atau 2000-an awal. Yang mana dia akhirnya mengakui bahwa saya dulu ketika membuat tulisan-tulisan zodiak ini itu ngasal. Dan ajaibnya banyak remaja-remaja yang termakan dengannya. Apalagi yang ditunggu di antaranya urusan jodoh dan rizki. Rata-rata gitu. Orang kalau baca zodiak rata-rata itu penasaran dalam masalah jodoh dan rizki. Dan siapa ini biasanya? Jomblo. Iya, maka sejak jomblo jangan musyrik. Ya. Lebih buruk lagi udah nikah masih baca zodiak. Ngapain baca zodiak? Ya, lebih jelek lagi ini, kayak enggak ada kerjaan. Taib itu, ya, termasuk. Dan kemudian juga termasuk tanjim i'tiqad atau meyakini adanya efek bintang terhadap suatu peristiwa di muka bumi ini. Efek yang dimaksud adalah bintang ini punya apa? Punya efek, punya sesuatu yang dilakukan olehnya. Punya jasa, punya kaitan terhadap kejadian di muka bumi ini. Lebih buruk lagi kejadian yang berupa nasib manusia. Maka ini semua termasuk dalam kategori tanjim. Ya, taib. Anda mengambil dari kitab Syekh Utsaimin atau kajian beliau rahimahullah. Yang mana ini juga beliau juga seperti mengambil dari kitab Taisirul Azizil Hamid karya Syekh Sulaiman, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Di sini ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ya, ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ya, sebelum kita bagi, Anda kasih tahu di sini nujum jamak dari najm, artinya apa? Bintang. Ya, star. Tetapi mirip seperti tatayur. Asalnya itu burung. Tetapi masuk relevansinya ke beragam hal yang seseorang bernasib sial dengannya. Ya, enggak mesti burung, ya. Itu tatayur. Begitu juga dengan tanjim atau ilmu nujum. Aslinya berkaitan dengan najm, yaitu star, bintang. Tetapi di sini maksudkan apapun yang merupakan benda antariksa, benda di langit. Maka ini masuk di sini. Ya, baik berupa matahari, bulan, planet-planet maupun bintang yang kita kenal, ataupun apapun yang tampak di langit. Apapun yang tampak di langit. Kadang kalau misalnya kita siang-siang melihat ada garis di langit kayak gitu, maka kemudian kita mentakwil garis itu pertanda bumi ini atau nasib ini akan begini, ini masuk ke dalam ilmu nujum yang terlarang. Ya, dan ini termasuk ngarang juga, ya, ngarang. Ya, jadi itu ilmu nujum. Ilmu nujum terbagi menjadi dua. Ya, disebutkan di sini yang pertama ilmu ta'thir, ta hamzah tha ya ra, ta'thir. Atau kalau ditransliterasikan ta koma atas tsir, ta'thir, ta koma atas tsir, ta'thir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ilmu taisir, taysir, taisir. Ta ya afwan. Bukan taisir, tasyir, sayyiru. tasyir. Benar, tasyir. Ya. Ta'thir itu artinya memberi efek, tasyir artinya mengoperasikan. Ya, mengoperasikan. Ya, kalau artinya ya arti lughahnya. Jadi ta'thir memberikan efek, tasyir mengoperasikan.
Ya, jadi kita bagi menjadi dua dan ini akan dibahas oleh Syekh Utsaimin, dibahas dalam kitab ini. Jadi ilmu nujum itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada ta'thir, memberikan ilmu dalam artian menganggap adanya efek bintang, atau tasyir, yaitu ilmu yang berupa apa ya, operasi bintang gitu, operasi bintang, berjalannya bintang pada gugusannya dan semisalnya. Ya, kita bahas. Yang pertama, ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir ini juga terbagi menjadi tiga macam. Ilmu ta'thir berkaitan dengan ilmu nujum ada tiga macam. Ada tiga macam. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, an ya'taqida anna hadhihi an-nujuma mu'athiratun fa'ilatun. Bima'na annaha hiya allati takhluqul hawaditha wasyurura. Model ilmu ta'thir nujum pertama, meyakini bahwasanya bintang-bintang ini berefek dan berbuat. Nah, ini berefek dan berbuat. Ini meyakini bahwasanya bintang-bintang ini, ingat ya, ini nujum di sini enggak mesti berupa bintang yang kita kenal, baik matahari, bulan termasuk. Ya, bahwasanya benda-benda langit ini mu'athirah, berefek, fa'ilah, berbuat sesuatu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya benda-benda langit ini menciptakan kejadian atau keburukan di bumi. Ya, menciptakan kejadian atau keburukan di bumi. Ini meyakini ada efek. Maka yang seperti ini syirik akbar. Jelas ini syirik akbar dari segi rububiyah, karena menganggap adanya pencipta selain Allah Ta'ala. Ini musyrik, syirik akbar, berarti menganggap bahwa saya ada sebagian bintang atau seluruh bintang atau benda-benda langit tidak ditaklukkan oleh Allah, tidak dijalankan oleh Allah, melainkan mereka melakukan sendiri. Maka ini syirik akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rabb kita Azza wa Jalla, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Ya, yaitu Allah Ta'ala memasukkan malam ke yulijul laila fin nahari wa yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail, memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam, berangsur. Dan Allah Ta'ala telah mentaskhir, yaitu menundukkan dan mengatur syams, matahari dan juga bulan. Semua kullu yajri li ajalin musamma. Semua dari itu berjalan li ajalin musamma, menuju ajal, yaitu tenggat waktu yang sudah Allah Ta'ala tentukan di Lauh Mahfuz, di takdirnya. Berarti semua ini berjalan sesuai dengan settingan dan peraturan dari Allah, tadbir dan taskhir dari Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menganggap bahwasanya bintang atau matahari atau sesuatu yang di langit ini memiliki ta'thir secara individual dan menciptakan keburukan di dunia secara zat, maka ini kufur, keluar dari Islam, karena dia telah meyakini sesuatu yang merupakan syirik akbar dari segi rububiyah. Begitu, ya. Nah, di antara contohnya yang seperti ini adalah sebagian orang barat, mereka ketika melihat ada bintang jatuh, maka mereka bilang ke teman-temannya, let's make a wish. Ayo kemari kita buat suatu harapan. Maka disebut ada namanya apa? Lucky star. Ini bukan bintang laki-laki, bukan. Lucky di sini artinya apa? Keberuntungan. Lucky star. Ya. Ya. Nah, ini merupakan syirik akbar. Kenapa? Karena menganggap lucky star ini mempunyai daya keberuntungan secara zat.
ini kufur, keluar dari Islam, bahaya. Ya. Nah, juga mungkin pernah saya sebutkan di sini yang semisal dengannya. Ya, mungkin tidak masuk ilmu nujum tapi ada tasyabuh serupa dengan ini, yaitu sebagian komentator olahraga. Ketika tim ini kalah, sayangnya Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Indonesia misalnya. Iya. Sering dengar ya kawan? Dewi Fortuna. Tapi siapa Dewi Fortuna? Dewi keberuntungan. Mana si Dewinya? Siapa Dewi itu? Ini kan berarti kan Dewi ini kan perempuan. Dewa versi perempuan. Ini berarti menyatakan adanya khaliq terhadap keberuntungan selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini kufur akbar, syirik besar. Dan ini berbahaya kalimat seperti ini. Dan ini terjadi kalau kita lihat di Liga Indonesia ya. Sekarang nggak tahu namanya apa sih, namanya saya nggak tahu dah sekarang itu apa. Dulu tahun 90-an, sekarang udah nggak nonton begitu lagi. Nah itu amat disayangkan Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Persikabo misalnya. Kasihan Persikabo. Nah apa hubungannya dengan Dewi Fortuna? Kenalan di mana mereka? Ya, tidak ada. Di sini kalimat ini walaupun keceplosan tapi sangat berbahaya dan bisa merugikan pelakunya dan orang-orang yang mendengarnya juga rugi karena menganggap itu tuh biasa. Karena itu dianggap biasa, Dewi Fortuna. Iya. Kalau Dewi Fortuner tuh baru, mungkin Bu Dewi punya Fortuner. Ini Dewi Fortuna. Dewi keberuntungan, Dewi lawan dari dewa. Makanya jemaah sekalian, jika ada seorang ikhwan atau seorang akhwat punya nama dewa, ikhwan ini namanya ikhwan dewa, punya yang akhwat namanya Dewi, atau ikhwan ini orang Jawa, kalau dewa kurang dewo jadinya, ya, yang akhwatnya karena sendirian dewe, nah misalnya, pokoknya dewa, dewi, dewo ini kalau bisa jangan pakai nama itu, ya, namanya siapa? Dewa Wisnu. Ya, ini komplit ini. Ya, komplit. Ya, enggak sekalian Dewa Wisnu kan Arok dan seterusnya. Ya, itu nama sesembahan mereka. Jangan pakai itu. Lebih baik pakai nama kunyah. Abu siapa gitu. Abu Krishna. Aduh. Antum nih orang muslim apa mana sih gitu kan? Nah, jadi pakai itu aja. Ya, jadi nggak usah. Kalau memang akta kelahiran nggak bisa diubah lagi ya udahlah. Minimal julukan atau nama panggilan jangan itu. Ya, karena ada keserupaan dengan sebutan-sebutan syirik. Ya, begitu. Nah, itu yang pertama tadi ya. Dengan kaitan-kaitan yang tadi Dewi Fortuna dan semisalnya. Kemudian yang kedua dari ilmu ta'thir nujum ini, yang kedua dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, an yaj'alaha sababan yad'i bihi ilmal ghaib, fayastadillu biharakatiha wa tanaqqulatiha wa taghayyuratiha ala annahu sayakunu kadza wa kadza. Yang kedua dari ilmu ta'thir nujum, menjadikan benda langit itu suatu sebab untuk mengklaim akan suatu ilmu gaib. Nah, ana ulangi. Menjadikan benda langit sebagai suatu sebab, sebagai sebab untuk mengklaim akan suatu ilmu gaib. Ya. Jadi eksistensi sesuatu di langit ini menjadi dasar dan sebab untuk mengisahkan, mengklaim ilmu gaib tertentu. Sehingga gerakan benda langit ini, perpindahannya, perubahannya itu dijadikan sebagai alasan atau sebab bahwa akan terjadi begini-begini dari prediksi-prediksi gaib. Ya. Yang mana itu tidak ada masuk ke dalam ilmu sains sama sekali.
dan tidak ada masuk ke dalam ilmu logika, enggak masuk. Ya. Adapun kalau misalnya perubahan awan, mendung, wah, ini kayak bentar lagi hujan, ini enggak termasuk ke dalam ini, enggak termasuk dalam ilmu nujum ini, enggak. Enggak, ya, enggak termasuk ke dalam ilmu nujum, enggak. Selain karena awan ini bukan nujum juga, walaupun dia benda langit memang. Tapi itu sesuatu yang apa? Urfi. Sesuatu yang dikenal oleh manusia. Maklum, memang kata mereka kaidahnya mendung tak berarti hujan. Tapi ada kaidah lain, sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau misalnya ini mau, wah mendung nih, dah sedia payung lah. Ada yang lain bilang, jangan tatoyur antum, tanjim itu namanya. Tahu dari mana antum kalau nanti? Ya enggak, ini namanya tindakan preventif. Kemungkinan besar hujan karena uruf yang berlaku di semesta ini, awan ngumpul dan itu hujan. Ini ada 3 hal, dari sains masuk gak? Masuk. Dari akal, logika masuk gak? Masuk, karena biasa begitu. Secara syar'i masuk gak? Masuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha." Yaitu Allah lah yang mengirim apa? Arsala riyah, apa? Angin, mengirim angin-angin, kemudian akhirnya berkumpul apa? Awan-awan. Maka kami pun kemudian memberikan air, fasuqnahu ila baladim mayyit, ke negeri-negeri yang mayit. Maksudnya mayit di sini kering. Iya. Kemudian kami hidupkan ya gitu negeri tersebut dengan air, dengan tumbuhan-tumbuhan. Ini syar'i masuk. Maka kalau kita katakan waduh mendung nih kayak bakal hujan, itu secara syar'i diperbolehkan ngomong gitu karena dalam Al-Qur'an pun disebutkan. Gitu. Ada dalilnya. Tapi kalau misalnya melihat misalnya wah ini purnama ini. Purnama kedua nih. Terus ngelihatnya dari bawah bukit dan di atas bukit ada purnama dan ada serigala. Wah. Ini film bioskop nih. Nah, misalnya ngelihat itu, hal seperti itu, menyaksikan hal seperti itu, kemudian apa? Waduh, ini bakal malam yang keramat, malam apes nih kayak ini. Maka ini masuk ke dalam 2 bab dalam kitab tauhid. Bab tatoyur masuk, bab tanjim juga masuk. Tatoyurnya di mana? Yaitu merasa apes, merasa bakal apes dengan sesuatu yang dia lihat, gitu loh. Yang tidak ada kaitannya dengan keapesan. Kedua, ada kaitannya di sini dengan nujum, yaitu apa? Bulan. Ya, walaupun bulan itu qamar. Ya, tapi qamar ini dikiaskan dengan najm lah karena masuk ke dalam masuk ke dalam benda-benda langit. Ya, jadi gitu. Kalau misalnya menganggap bahwasanya pergerakan, eksistensi, perpindahan, perubahan bintang atau perubahan benda-benda langit ini ada kaitannya dengan kemujuran atau keberuntungan seseorang di bumi ini, maka ini juga masuk nomor 2, yaitu masuk ke dalam da'wa ilmil ghaib, yaitu mengklaim ilmu gaib tentang seseorang, tentang keberuntungan seseorang. Maka ini kufur juga. Ini merupakan kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui siapa-siapa di langit dan di bumi dari hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini berarti mentakdzib ayat Al-Qur'an, mendustakan ayat Al-Qur'an, mengklaim hal yang gaib dengan dasar yang tidak ada sanadnya, tidak ada dasarnya, tidak ada kaitannya. Maka masuk, ya, maka masuk. Oke. Kemudian yang ketiga dari ilmu ta'thir. Ini sebenarnya serupa dengan yang kedua, serupa. Ya. Yaitu meyakini bahwasanya meyakini benda langit itu sebab terjadinya kebaikan maupun keburukan. Meyakini benda langit sebagai sebab terjadi kebaikan atau keburukan. Ya, ini maksudnya ketika terjadi sesuatu maka dinisbatkan kepada bintang tertentu. Saya kasih contoh yang mungkin real bagi sebagian orang. Bintang tertentu misalnya.
Antum jodohnya siapa? Fulana. Fulana orang mana? Karakternya pemarah ya? Iya. Wajar antum dapat karakter pemarah. Antum kan lahirnya pasti Pisces ya. Ini berarti mengkaitkan sesuatu kejadian dan nasib kepada bintang tertentu. Maka ini masuk ke dalam yang jim, yaitu masuk ke dalam hal yang terlarang, walaupun sebagian ulama menjadikan ini sebagai syirik kecil. Kalau dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menjadikan, Allah lah menciptakan segalanya, mengatur segalanya. Tapi bintang ini punya sebab. Bintang ini punya apa? Sebab terjadinya ini. Tapi wallahu alam, walaupun beliau mengatakan ini syirik asghar, dan Anda melihat di kitabnya di kitabnya Ustaz Firanda, ini termasuk syirik akbar. Dan sepertinya wallahu alam ini bisa saja masuk ke dalam syirik besar. Ya, karena orang yang mengaitkan hal seperti ini kepada bintang itu sama seperti nomor pertama dan kedua. Pertama dia seperti mengilmui ilmu gaib. Kedua dan menjadikan bintang-bintang ini punya efek gitu loh, punya efek. Padahal tidak sama sekali. Ya, al-muhim tiga-tiganya ini masuk semua ke dalam kesyirikan dan kekufuran, berbahaya. Ya. Taib. Kemudian kita menuju ke ilmu nujum yang disebut di sini ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ilmu yang mengoperasikan, ilmu operasi bintang, berjalannya bintang-bintang. Dan ilmu tasyir ini dibagi lagi menjadi dua. Ilmu tasyir bintang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu nujum atau mengambil faedah dari apa? Sayrun nujum itu apa? Orbit ya, apa namanya? Pergerakan ya. Ada istilah yang bagusnya itu. Gugusan ya. Semacam itulah. Ya, pengaturan bintang-bintang dan semisalnya di benda langit ini. Ya, yang pertama ini ilmu tasyir diperuntukkan untuk maslahat keagamaan. Ya, ilmu tasyir untuk maslahat keagamaan, maka ini matlub, dianjurkan atau syar'i, ini sesuai syar'i. Ya, untuk masalah agama. Yang kadang-kadang bisa menjadi wajib, kadang-kadang bisa menjadi mustahab, dianjurkan. Ya, contoh melihat ke arah matahari atau bintang atau bulan untuk mengetahui arah kiblat jika antum tidak punya kompas. Ya. Antum di padang pasir misalnya. Atau antum di hutan, maka antum melihat ini jam segini nih, biasanya jam berapa sekarang dan Ka'bah di sebelah mana, antum melihat di peredaran yang ada di langit. Ini termasuk bagian dari tanjim iya, ilmu nujum iya. Tetapi ini tidak ada kaitannya antara nasib kejadian antum dengan bintang-bintang itu. Enggak. Ini hanya antum mencari waktu yang tepat atau arah yang tepat untuk menjalani ritual ibadah. Dan ini masyru'. Kalau sekarang di Masjid Jawa enggak perlu antum lihat seperti itu, ya. Antum enggak percaya kemudian melihat ke atas. Udah masuk belum waktunya? Enggak percaya sama timernya. Misalnya ustadz nih enggak percaya sama timer. Enggak belum masuk waktunya. Ayo lihat waktunya di atas. Enggak kelihatan ya kawan. Begitu juga khilafiyah dalam masalah salat subuh di kita nih. Anda enggak tahu ke masjid hijau ikut mazhab yang mana? Yang paling enak memang mazhab pramuka dalam masalah ini. Ya, di masjid manapun ikut dia, ya kan? Iya. Ya, yang seperti ini insyaallah ma'fu anhu. Mudah-mudahan dimaafkan, ya.
Ya begitu. Kan ada yang sampai ngaret komatnya sampai 30 menit atau 25 menit. Karena menganggap waktu Indonesia untuk subuh ini rata-rata terlalu dini kecepatan. Nah, Anda nggak tahu antum ikut mazhab mana? Ya, kalau Anda pribadi, Anda ikut dengan bagaimana keumuman kaum muslimin. Dan urusan kemudian itu tidak tepat oleh kaum muslimin, maka kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi bagi orang-orang yang sudah mentahqiq dan melihat jelas-jelas di matanya bahwasanya itu terlalu dini, maka untuk dia wajib untuk sholat pada waktunya. Begitu. Wallahu a'lam. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Ilmu tasir untuk tanjim ini, yang pertama tadi, jika ilmu tersebut dijadikan dasar untuk maslahat keagamaan, seperti mencari arah kiblat atau mengetahui waktu sholat bagi yang tidak mengetahui jadwalnya atau jadwal prediksinya, maka dia bisa melihat bagaimana langit, ya. Kemudian juga mengetahui hilal di bulan-bulan Hijriyah, terutama sekali bulan Ramadan dan bulan Syawal, karena itu semua kaitannya dengan ibadah yang wajibah dan juga sunnah mustahabbah. Itu seperti puasa di bulan Ramadan, maka hukumnya fardu kifayah. Orang yang meneliti ilmu nujum, mengoperasikan ilmu nujum di akhir-akhir Sya'ban, fardu kifayah. Enggak harus semua orang lihat, tapi fardu kifayah. Dan juga kemudian di akhir bulan Ramadan, ya, menuju bulan Syawal juga fardu kifayah, harus ada yang melihat hilal di malam 29. Kalau tidak kelihatan, baru kemudian dilengkapi 30. Begitu juga dengan gerhana, ya, berkaitan dengan ibadah. Melihatnya, maka ini bermaslahat diniyah, yaitu bermaslahat keagamaan untuk sholat gerhana dan khutbahnya atau menyimak khutbahnya, ya, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tapi untuk sholat gerhana ini disyaratkan, untuk sebagian ulama mengatakan disyaratkan, yaitu kalian yang sholat itu adalah yang melihat, bukan yang dikhabarkan melihat. Nah ini disyaratkan ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada di antara ulama, ya, mengatakan bahwasanya tidak disyaratkan melihat langsung, melainkan dia dikhabarkan secara mutawatir terjadi gerhana, maka boleh bagi dia untuk bersolatnya. Ini khilafnya antara ulama, ya. Tapi yang lebih afdal tentu antum melihatnya, karena disyariatkannya sholat gerhana itu dengan sebab ilat apa? Menyaksikan gerhana. Ilatnya itu, maka hukum itu yaduru ma'a illatih. Hukum itu berlaku sesuai dengan adanya ilat. Kalau ilatnya tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Itu kalau misalnya antum nggak ngelihat, maka hukum tidak berlaku. Antum tidak melihat gerhana, maka tidak berlaku dianjurkannya sholat gerhana atas antum. Jumhur ulama mengatakan sholat gerhana itu sunnah, tapi ada beberapa ulama mengatakan itu wajib. Ala kulli hal mungkin yang lebih kuat adalah sunnah kalau misalnya melihat gerhana tersebut. Taib, itu yang pertama. Yang kedua dari ilmu tasyir untuk tanjim, yaitu mengenal nujum untuk maslahat keduniaan, yang mana itu tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Tidak ada kaitannya dengan nasib, tidak ada kaitannya dengan ilmu gaib dan semisalnya. Ya, maka hukumnya secara umum yang seperti ini tidak masalah. Dan itu dibagi lagi menjadi dua macam lagi. Jadi tanjim terbagi menjadi dua macam, yaitu taksir dan tasyir. Tasyir terbagi menjadi dua macam, dan macam yang kedua terbagi menjadi dua macam lagi. Ya, yang maslahat duniawiyah yang pertama, yaitu untuk menentukan arah
atau mengetahui arah. Mengetahui arah ini juga hal yang tidak ada masalah. Ya, mengetahui misalnya kutub di mana, sebelah mana, selatan di sebelah mana, ini tidak masalah. Kayak antum melihat ke matahari. Antum melihat ke matahari. Di manakah matahari sekarang? Enggak, bukan sekarang, maksudnya di misalnya antum lagi di pasar, matahari sebelah mana nih? Oh, sebelah sana. Berarti di sana barat. Kalau pagi-pagi matahari terbit dari mana, ikhwan? Timur. Berarti di sana timur, ya gitu kan? Karena kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kita ke pasar, ketemu orang, rumahnya Pak RT di mana ya? Oh, ngalor ngidul wetan. Loh, ini kan bingung kita. Orang Jakarta lagi. Ngalor tuh mana, ikhwan? Utara, ngidul selatan, terus ngetan. Itu ngetahuinya gimana caranya, ikhwan? Harus melihat, harus mempelajari ilmu nujum dulu itu. Ya, harus ngeliat matahari ini ngalor ngidul ngetan, ini gimana? Tapi mereka udah tahu, ya. Nah, kita boleh seperti itu, boleh. Lihat, oh matahari sebelah, oh berarti ngalor sebelah sini, oh ngidul sebelah sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu boleh untuk melihat ke arah kanan, kiri atau selatan dan semisalnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Mereka mendapat petunjuk dari atau melalui apa? Melalui najm, bintang. Ya, dikiaskan dengannya segala benda di langit sana. Ya, untuk mengetahui arah. Ya, itu boleh, enggak masalah. Tidak ada kaitannya dengan nasib. Ya, atau masa depan, enggak ada kaitannya. Atau kejadian tertentu di bumi, enggak ada, clean, bersih dari itu, maka enggak masalah insyaallah. Kemudian yang model kedua dari maslahat duniawi yang bisa diambil dari ilmu tafsir tanjim ini, yaitu untuk mengetahui fusul, jamak dari fasl, dan fasl ini maknanya adalah musim. Mengetahui musim. Sebagian ulama salaf memakruhkan model kedua ini. Enggak perlu kita mencari-cari tahu tentang musim dengan melihat pergerakan di langit. Enggak perlu. Tapi yang lebih benar insyaallah adalah diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang kadang-kadang hal tersebut bermaslahat. Lebih-lebih di zaman sekarang yang musim itu kadang-kadang tidak tentu. Ya, tiba-tiba aja hujan lebat dan seterusnya. Mau enggak mau para astronom dan ahli dalam dunia ini, masalah ini, itu mereka harus betul-betul mempelajari tiap hari. Ya, yang itu pun hanya prediksi, tidak boleh memastikan. Ya, kalau kita kan sekarang kan ada website BMKG dan semisalnya yang setiap hari selalu update, ya, di setiap kecamatan di dunia di Indonesia ini. Itu antum bisa cari itu di website BMKG atau lainnya semisalnya lah, ya. Misalnya ini kecamatan apa? Cipayung, ya. Cipayung, klik Cipayung Jakarta Timur. Itu jam sekian itu ada tuh timeline-nya itu. Jam 4 hujan, jam ini enggak, jam ini mendung dan seterusnya. Tapi ini ada hanya prediksi saja dengan mempelajari apa? Pergerakan di langit dan bagaimana angin-angin. Apakah ini boleh? Ini boleh. Ini ada kaitan dengan musim, Sebagian ulama salaf memakruhkan ilmu seperti ini, tapi yang lebih tepat adalah boleh. Lebih-lebih maslahatnya itu besar buat kaum muslimin atau manusia pada umumnya. Iya. Jadi antum misalnya, oh masih jauh kajian maghrib, ahad, lihat antum rumahnya di galaksi lain, ya di Bekasi misalnya, lihat, wah hujan di sana, jadi nggak ya? Nanti kehujanan, jadi nggak ya? Kalau antum nggak jadi karena nggak mau basah, ini syirik bukan? Ini syirik bukan? Bukan, ya bukan, ya. Ya karena nggak mau basah aja, nggak mau repot gitu kan ya? Ya mager aja dah gitu. Tapi kalau misalnya antum lihat, wah hujan di Cipayung nih, padahal di Cipayung ada payungnya, tapi hujan gitu. Nah. Akhirnya kemudian, ini pasti apes sana kalau hujan di situ tuh. Masa udah dapet Cipayung, masa hujan. Apes sana. Jangan sampai nanti ke sana
kehujanan, besok bakal apes, Seninnya bakal apes. Maka ini masuk apa? Syirik, tatayur, maksudnya ke tatayur, karena tidak ada kaitannya dengan nasib. Ya. Tapi kalau kemudian misalnya, ya, wah Cipayung hujan nih maghrib nih nanti nih, tapi ada kajian, nggak ada jas hujan, terabas aja. Ini namanya apa? Ini namanya water resist, ya. Water resist namanya, ya. Ya, jadi begitu, ya. Nah, jadi diperbolehkan bahkan kalau itu untuk maslahat kaum muslimin, maslahat manusia, untuk kebaikan orang-orang. Maka ini malah hal yang kalau diniatkan ibadah bisa menjadi ibadah untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Tapi ingat, tetap tidak boleh memastikan akan terjadi apa-apa dan seterusnya. Ada kabar kabar di pantai selatan dalam tahun-tahun mendatang terancam apa? Tsunami. Pernah dengar gak ikhwan? Itu dari tahun kemarin itu. Ada kabar dari resmi itu kabarnya. Terancam adanya tsunami. Bisa sampai sekian meter tingginya. Wallahu alam itu kapan. Tapi mereka melihat dari apa? Dari ilmu apa? Geologi, ya kan? Ilmu kelautan, ya. Dan juga ilmu perbintangan juga. Dari bagaimana arah angin dan kecepatannya dan seterusnya. Baik, apakah seperti ini syirik atau bukan? Selama tidak memastikan dan dipelajari secara sains dan uruf, maka itu insya Allah bukan termasuk syirik, dan itu semua harus dinisbatkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ini hanya prediksi. Maka nggak boleh seseorang bilang, wah besok hujan, memastikan bahwasanya besok ini hujan, itu nggak boleh. Tapi kalau mengatakan diprediksikan bahwasanya besok hujan karena dipelajari di BMKG seperti itu, maka seperti itu boleh. Walaupun sebagian salaf memakruhkannya, ya, tapi diperbolehkan insyaallah taala tanpa memastikan, karena namanya hujan itu Allah taala yang menurunkan, hanya Allah yang tahu. Allah taala yunazzilul ghaits, yang menurunkan hujan, bukan manusia dan bukan pengaturan dari Allah. Dan itu berkali-kali kok salah. Berkali-kali salah. Anak kan kajian di berapa tempat tuh anak cek, ya, anak cek setiap hari itu. Ya, diprediksikan nih hujan nih. Ya udah, kayaknya bakal sedia jas hujan. Tapi ternyata cerah. Cerah. Dan bahkan real time waktu ada di Jatimur di Pondok Melati itu, anak cek di website, ini jam segini hujan persis di dalam ininya. Tapi pas anak lihat keluar, cerah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun ini adalah suatu ilmu, tapi bukan ilmu yang absolut. Bukan ilmu yang absolut, melainkan hanya prediksi. Ya, atau bahasa mereka apa? Prakiraan cuaca. Sudah kiraan pra pula, ya gitu. Udah kiraan pra pula. Jadi zon dan zon, hanya zon, ya, hanya persangkaan, tidak memastikan. Begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.